Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, aku yakin yang ngeklik thumbnail ini adalah orang-orang yang ingin tahu lebih lanjut masalah Epstein Files. Dan jujur berita ini bakal bertambah dan bisa jadi ada yang agak kurang ataupun ada beberapa informasi yang mungkin dirasa kayak kurang sempurna. Tapi sebisa mungkin udah tak rangkum, jadi langsung kita mulai. Apa aja sih yang ada di Epstein File ini? Langsung kita mulai. Oke, buat yang nggak tahu siapa Jeffrey Epstein ini, dia ini merupakan seorang pengusaha yang dulunya bekerja sebagai seorang guru matematika di sekolah The Dalton School, salah satu sekolah paling elit di New York. Namanya aja sekolah elit, jadi tentunya orang tua murid-muridnya bekerja di perusahaan-perusahaan besar ataupun merupakan orang-orang ternama. Dan kebetulan salah satu wali murid yang ada di situ yang bernama Donald Barr itu bekerja di Wall Street. Melihat itu, Epstein ngerasa, oke, kalau misalnya aku sok kenal, sok dekat, mungkin aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. nah, Epstein yang mikir kayak gitu, dia coba mendekati dan dia beneran berhasil dari seseorang yang bekerja di sekolah menjadi seseorang yang bekerja di sektor finansial di Wall Street. By the way, Wall Street ini lebih kayak jalanan yang ada di bursa efeknya Amerika. Jadi kalau di Indonesia mungkin bilangnya kayak SCBD, kayak gitu. Nah, pas Epstein kerja di sana, dia ini ketemu sama seorang pengusaha besar yang bernama Les Wexner. Buat bol-bol yang tahu brand Victoria's Secret, nah Les Wexner ini adalah CEO-nya. Dan kebetulan Les Wexner ini lagi mencari seseorang yang bisa mengurusi harta pribadinya. Dan berita ini juga masuk ke telinganya Epstein. Dan Epstein yang tahu kalau Les Wexner ini lagi mencari staf pribadi yang bisa mengolah asetnya. Epstein lagi-lagi mencari kesempatan untuk coba naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan seperti yang udah kita duga, Epstein pun berhasil dan bahkan mendapatkan surat kuasa penuh untuk menjadi pengelola uang pribadinya Wexner. Hebat ya, dari kerja di sekolah ke Wall Street langsung ke pengelola asetnya Les Wexner. Kok rada gak masuk akal, tapi pokoknya ini yang terjadi. Dengan mendapatkan surat kuasa hukum, apa yang bisa dilakukan sama Epstein? Epstein jadi punya hak penuh untuk memindahkan uangnya Wexner, mau jual beli aset, bahkan untuk membeli ataupun melakukan transaksi. Epstein ini udah gak perlu lagi tanda tangannya Wexner karena dia menjadi seseorang yang memiliki kuasa hukum penuh akan asetnya Wexner. Dan ini sebenarnya lumayan umum untuk orang-orang yang sangat kaya. Kayak contohnya setauku Park Ji-sung, pemain sepak bola di Korea. Dia kan ya pemain sepak bola tapi uangnya banyak. Nah, orang kayak gini biasanya punya seseorang yang mengelola asetnya biar asetnya itu bisa lebih berkembang, biar uangnya bisa kerja buat mereka setelah mereka pensiun atau udah nggak mau kerja lagi. Yo, keuntungannya jadi orang kaya. Lanjut, nah masalahnya orang-orang terdekatnya Wexner itu katanya udah beberapa kali bilangin Wexner, kamu ojo percaya sama Epstein. Tapi anehnya nggak tahu gimana caranya Epstein meyakinkan Wexner. Wexner itu lebih percaya sama Epstein, bahkan orang-orang yang mencurigai Epstein itu dipecat ataupun dijauhkan dari dirinya. Dan ini merupakan awal mula Epstein menjadi seseorang yang sangat kaya. Dia itu jadi punya beberapa fasilitas mewah yang sebenarnya dimiliki oleh Wexner. Kayak contoh, pertama, rumah mewah di Manhattan, rumah mewah di New York, kepemilikannya diganti dari Wexner menjadi Epstein. Yang kedua, Lolita Express yang merupakan pesawat pribadinya Wexner ini juga dikasih gratis ke Epstein. Yang ketiga, Epstein juga dapat akses penuh ke Victoria's Secret sehingga Epstein itu bisa pakai nama Victoria's Secret sebagai sarana untuk mencari perempuan-perempuan muda berkedok audisi model. Ini yang paling bisa disalahgunakan sebenarnya. Nah, sehingga dari tahun 1987 hingga tahun 2007, Epstein ini bekerja sebagai personal financial manager-nya Wexner, dan berkat ini Epstein menjadi seseorang yang sangat kaya dan juga memiliki networking yang sangat kuat. Dan di tahun 1988, di tahun itu karirnya Epstein itu lagi di atas, lagi di puncak-puncaknya, sehingga Epstein ini memutuskan untuk membeli satu pulau kosong yang berada di Kepulauan Virgin di Amerika. Dan pulau ini setelah dibeli dinamai Little Saint James yang dibeli di harga 7,95 juta US dollar di waktu itu. Dan kalau diubah menjadi rupiah di tahun 2026 sekarang itu mencapai 133 miliar rupiah. Bayangkan ini di tahun 1988, berarti mungkin iso kayak 10 kali lipat nilainya, lebih mahal lagi seharusnya. Nah, setelah membeli pulau dan menamai Little Saint James, Epstein juga membangun bangunan mewah di tempat itu yang ada perpustakaannya, ada bioskop, bahkan ada gedung misterius yang dinamai The Temple. Dan gedung ini ataupun tempat ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Ya sebenarnya masuk akal juga karena ini merupakan milik pribadi, jadi ya enggak salah, tapi
Dan di tahun itu Epstein itu lagi pacaran dengan seorang perempuan bernama Ghislaine Maxwell yang bertugas untuk mengurus keperluan logistik di pulau itu. Sebenarnya keperluannya itu nggak cuma logistik, karena di pulau itu misalnya butuh makanan ataupun barang-barang itu kan harus dibawa dari luar pulau ya toh. Tapi nggak cuma itu, di luar itu pacarnya juga ngurus staf yang bekerja di tempat itu dan memastikan staf-staf yang bekerja di situ selalu tutup mulut. Apapun yang terjadi di pulau itu selalu menjadi rahasia dan tidak bocor keluar. Mungkin biar rahasianya semakin terjaga, Ghislaine sama Epstein ini mereka berdua sepakat untuk memperkerjakan warga lokal yang ada di sekitar kepulauan itu, dan khususnya yang lagi butuh uang. Nah, orang-orang kayak gini dicari lalu dikasih kontrak dan juga surat perjanjian biar mereka tutup mulut dan tidak membocorkan rahasia-rahasia ataupun apapun yang terjadi di dalam pulau itu. Nah, tadi aku kan bilang kalau Epstein itu dia memiliki kayak hak untuk menggunakan nama Victoria's Secret untuk melakukan audisi ke perempuan-perempuan muda ya toh. Nah, ini sambungannya di sini. Nah, katanya perempuan-perempuan muda yang tadinya itu dibilangi kalau ini audisi untuk model, ini dibawa ke Pulau Little Saint James dan sampai di sana paspornya itu bakal ditahan sama orangnya Epstein. Tentunya mereka nggak tahu kapan paspornya bakal dikembalikan, dan setelah masuk ke pulau itu bisa dibilang orang-orang yang pingin jadi model ini terjebak di pulau itu dan nggak bisa apa-apa. Mau keluar gimana? Mau renang nggak mungkin. Mau naik pesawat lagi pulau pribadi. Nggak ada cara lagi. Dan di rumah mewah yang dibangun sama Epstein di pulau itu sebenarnya juga dilengkapi sama CCTV di setiap sudut ruangan, termasuk seluruh kamar tidur dan juga bahkan di kamar mandi, dengan tujuan untuk memeras orang-orang yang datang ke tempat itu. Jadi misalnya orang A diajak ke sana lalu diajak pesta, lalu disodorin barang-barang yang dia suka. Nah, setelah disodorin barang-barang yang dia suka, bisa jadi ini barang-barang yang ilegal, dan setelah orang yang menikmati hal-hal seperti ini, rekamannya ditunjukkan kembali. Ini loh aku punya rekaman kamu lagi nih. Kalau kamu nggak mau ini bocor, bayar. Bayar pakai apa? Informasi dong. Kamu ada informasi apa biar bisnisku lebih maju? Jadi rekaman CCTV-nya ini diperkirakan digunakan untuk mengancam orang-orang yang datang ke tempat itu setelah mereka menikmati sesuatu yang seharusnya tidak boleh dinikmati. Apa masing dinikmati sampai ini ada rahasia-rahasia? Nah, jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, Epstein ini kan udah bekerja untuk Wexner selama 20 tahun ya toh. Jadi di luar uang yang dia terima, Epstein juga jadi punya banyak networking ke orang-orang yang bisa dibilang lumayan sukses, entah itu pengusaha, politikus, pokoknya segala macam orang pasti dia jadi kenal. Dan orang-orang seperti ini yang diundang untuk datang ke Pulau Little Saint James dan menghabiskan waktu untuk berpesta bersama dengan Epstein, dan tentunya ini merupakan pesta yang dibuat sama Epstein. Nah, dan berikut adalah tokoh-tokoh terkenal yang paling sering dibicarakan, dan aku yakin kalau misalnya Paul main Twitter ataupun main sosmed udah pernah membaca sedikit cuplikan, tapi berikut adalah orang-orang yang namanya disebutkan di Epstein Files ini. Yang pertama, Prince Andrew. Nah, kalau berdasarkan Epstein Files, ada seorang perempuan bernama Johanna Sjoberg itu mengaku bahwa dia menjadi korban pelecehan dan bahkan udah diraba-raba di rumahnya Epstein. By the way, satu info penting, Prince Andrew, betul dia ini dari kerajaan Inggris, tapi saat ini gelar kerajaannya dari King Charles III itu udah dicopot. Jadi dulunya merupakan orang berdarah biru, tapi sekarang udah bisa dibilang masih berdarah biru tapi udah dipotong. Dan sebenarnya nggak cuma Johanna, tapi juga ada korban lain yang namanya tidak disebutkan. Dan diperkirakan korban lainnya ini adalah cewek yang direkrut untuk menjadi model di tahun 1990-an oleh Ghislaine alias pacarnya Epstein. Dan cewek yang dibawa ke tempatnya Epstein waktu itu adalah cewek yang masih berusia 16 tahun, dan kalau berdasarkan Epstein File, ini cewek masih berusia 16 tahun udah dijadikan budak dan juga disiksa oleh tamu-tamu Epstein yang datang ke tempat itu, dan salah satunya adalah Prince Andrew. Yang kedua adalah Bill Clinton. Kalau ini tanpa panjang bicara, ada beberapa foto yang menunjukkan kalau Bill Clinton lagi menikmati pesta, lagi berenang dan juga ya kayak gitu di rumahnya Epstein. Yang ketiga, Donald Trump. Presiden Amerika saat ini, Bang. Dan yang menarik, nama Donald Trump ini merupakan salah satu nama yang muncul paling banyak di Epstein Files. Dan sebenarnya di tahun 1990-an, Trump itu merupakan sahabat dekatnya ataupun teman baiknya Epstein. Tapi semenjak kasus Epstein ini naik, Donald Trump itu langsung bilang kalau hubungan mereka berdua ini sebenarnya udah putus di tahun 2004. Padahal hingga di tahun 2010, Trump itu terkesan masih mendatangi ataupun menghadiri acara di rumahnya Epstein. Nah, nggak cuma itu, Epstein juga ketahuan pernah nawarin gadis berusia 14 tahun ke Trump untuk
dipakai. Dan yang ini aku juga agak bingung karena terlalu banyak files, tapi ada beberapa files yang mungkin Polo bisa temukan di Twitter ataupun di Google, tapi sekarang udah tidak bisa ditemukan di halaman internetnya pemerintah Amerika. Karena Epstein Files ini kan sebenarnya dibuka atau bisa dibilang dipublikasikan sama pemerintah Amerika ya, tapi ada beberapa file yang terkesan setelah dibuka itu diturunkan lagi, dan salah satunya adalah files yang berhubungan dengan Donald Trump. Ini aku juga bingung, ada yang ngedit ataupun merekayasa, tapi saat ini ada beberapa files yang tidak bisa ditemukan di websitenya pemerintah Amerika. Kita nggak tahu apakah beneran Donald Trump yang nyuruh atau ini merupakan sedikit rekayasa yang bikin kita terkecoh. Berikutnya adalah Stephen Hawking. Ini mungkin Polo pernah lihat seorang ilmuwan yang duduk di kursi roda kayak gini. Nah, untuk Stephen Hawking ini agak menarik. Jadi kalau berdasarkan informasi di situ, memang betul Stephen Hawking itu pernah ke sana tapi hanya sebatas diundang, tapi terkesan tidak pernah melakukan hal-hal lain. Dan ini terjadi karena Stephen Hawking waktu itu diundang menjadi tamu di acara konferensi sains resmi yang kebetulan didanai oleh Epstein. Dan tentunya kita nggak tahu apakah ada yang lain atau tidak, tapi sejauh ini. Dan berikutnya adalah George Bush. Nah, untuk George Bush ini ada sebuah laporan di Epstein Files yang menuliskan bahwa George Bush ini pernah memperkosa seorang laki-laki, dan setelah laki-laki itu diperkosa, laki-laki itu disuruh tiduran di sebuah kapal pesiar, udah gitu kakinya dipotong menggunakan semacam pedang, dan kaki yang dipotong itu digunakan untuk ritual persembahan yang dilakukan sama George Bush katanya. Yang ini saking gininya kayak mosok beneran sih, kayak mosok sih? Yo kayak segitunya menurutku. Dan laki-laki itu bilang kalau yang ada di kapal itu sebenarnya nggak cuma George Bush, tapi beberapa elit global lain yang memiliki jasad seorang anak kecil dan isi perutnya itu dikeluarkan dan dimakan sama mereka katanya. Dan di tahun 2008 setelah Epstein udah nggak bekerja lagi sama Epstein ini ditangkap oleh pihak kepolisian Florida karena kasus pelecehan seksual di bawah umur. Dan kalau berdasarkan apa yang dia lakukan, seharusnya Epstein ini dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup. Tapi mungkin dikarenakan koneksi ataupun pengacara yang mahal, Epstein pada akhirnya cuma mendapatkan hukuman 13 bulan penjara, dan itu pun diperbolehkan untuk keluar tiap siang dengan alasan pekerja. Dan di tahun 2009, seorang perempuan yang berusia 21 tahun yang bernama Gabriela Rico Jimenez, dia ini merupakan seorang model asal Meksiko dan pernah diundang ke acara pesta yang diadakan sama Epstein di Hotel Fiesta Inn. Nah, cewek ini datang ke kantor polisi yang ada di Meksiko dan mengaku bahwa dia pernah melihat Epstein dan juga beberapa elit global lainnya itu memakan daging manusia secara utuh di pesta. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Loh, kalau kayak gitu berarti kasusnya kan bisa dipecahkan. Nah, masalahnya 1 hari setelah itu Gabriela dinyatakan menghilang dan hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Jadi ya nggak tahu apakah sengaja dihilangkan untuk nutup mulut atau beneran hilang. Dan di tahun 2019, 10 tahun setelah itu, lebih tepatnya pada tanggal 6 Juli tahun 2019, Epstein kembali ditangkap di New York setelah kepulangannya dari Prancis atas tuduhan perdagangan anak di bawah umur. Dan karena kepolisian udah mendapatkan cukup banyak bukti yang kuat, Epstein langsung ditangkap dan diadili. Kali ini agak beda. Masalahnya, sebulan setelah penangkapan Epstein, pada tanggal 10 Agustus tahun 2019, Epstein ditemukan meninggal dunia di sel penjaranya. Dan kalau berdasarkan laporan resmi dari kepolisian, Epstein itu dilaporkan dirinya sendiri di sel penjaranya selama masa persidangan masih berlangsung. Dan tentunya ini juga menjadi sangat ramai karena banyak orang yang nggak percaya kalau Epstein itu dirinya sendiri. Apalagi CCTV yang ada di depan sel penjaranya Epstein itu mati. Dan katanya kebetulan di hari itu petugas penjaranya ketiduran. Dan kematiannya Epstein ini menjadi lebih ramai lagi karena tadi kan aku bilang kalau persidangannya masih jalan ya toh. Sehingga mungkin ada beberapa pihak yang berpikir mungkin elit-elit global lainnya ataupun pejabat-pejabat tinggi lainnya yang rahasianya dipegang sama Epstein, yang nggak mau rahasianya bocor itu sengaja Epstein biar rahasianya itu terjaga dengan cara Epstein tutup mulut seumur hidup. Bersamaan dengan penangkapan Epstein, Ghislaine alias pacarnya Epstein juga akhirnya ditangkap dan resmi dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara di tahun 2022 karena terbukti membantu Epstein dalam mencari korban saat dia masih hidup. Tapi pacarnya Epstein alias Ghislaine ini juga menolak untuk memberitahu faktanya siapa aja yang menjadi kliennya Epstein. Mungkin pacarnya
akhirnya juga udah ngelihat Epstein yang mati. Jadi Ghislaine mungkin memutuskan untuk ngomong belak-belakan kalau dia tidak bakal membocorkan rahasia untuk menjaga keamanan dirinya. Mungkin. Total korban Epstein itu diperkirakan lebih dari 1.000 orang dari tahun 1996 hingga tahun 2019. Nah, terus sebenarnya Epstein Files ini apa sih? Kok bisa sampai di tahun 2020 hingga sekarang itu kayak nggak selesai-selesai? Tadi aku kan udah bilang kalau Epstein ini merupakan orang yang kaya banget dan juga dia ini punya networking yang sangat kuat. Dan mungkin berkat itu dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat kejam dan tidak terungkap ke dunia gitu. Dan kalau ini betul, orang-orang yang ada di jabatan tinggi ataupun elit-elit global yang mungkin terkait dengan masalah ini juga berusaha untuk menutupi kasus ini sehingga kepolisian Amerika itu benar kesusahan untuk mengungkap kasus ini. Kesannya kayak gitu. Karena kasusnya ini terkesan menjadi susah, makanya pihak kejaksaan itu memutuskan untuk mempublikasikan Epstein Files secara berkala. Karena saking banyaknya files ataupun bukti-bukti dokumen yang mereka dapat dan harus diperiksa. Yo, bayangno di satu video aja kayak gini. Kalau misalnya kita baca secara detail, seberapa banyak bayangkan. Dan sebenarnya juga ada sebuah file yang menunjukkan diary seorang perempuan yang dipaksa hamil dan melahirkan. Padahal cewek ini masih berusia 16 tahun. Udah gitu, waktu ketubannya pecah, dia ini dibiarkan untuk melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun di kamar itu. Jadi dihamili secara paksa, giliran lahir, yo dibiarkan kayak yowis lahir oh, nggak lahir ya masalahmu kayak gitu. Dan katanya dari awal kehamilan sampai cewek ini melahirkan, perempuan ini ditahan di rumahnya Epstein, udah gitu dijagain sama Ghislaine katanya. Dan tentunya cewek ini juga diancam untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi ataupun yang dia alami selama ada di dalam pulau itu. Ya mungkin kalau dia bocorkan ini, orang-orang sekitarnya mungkin bakal dihabisi atau dirinya sendiri juga bakal dihabisi. Tidak berhenti di situ, bahkan setelah ceweknya ini berhasil melahirkan, ceweknya ini cuma dikasih waktu kayak 10 hingga 15 menit untuk nyusuin. Habis gitu bayinya ini diambil sama orang bawahannya Epstein gitu. Dan sampai saat ini perempuannya katanya tidak pernah lagi bertemu sama anaknya sendiri. Dan semuanya ini dituliskan di buku diary-nya, dituliskan kayak kode-kode gitu. Nah, kenapa dituliskan kayak kode-kode? Seperti yang kita tahu, kalau misalnya ini terungkap keluar dan ini ketahuan, bisa jadi Ghislaine ataupun orang-orangnya Epstein itu bakal melakukan sesuatu sesuai dengan ancaman yang udah dia berikan kepada cewek itu. Jadi ceweknya ini mungkin tidak mau melupakan apa yang terjadi, tapi juga nggak mau dituduh kalau dia bersalah, sehingga apa yang dia ingat ini dituliskan dalam bentuk kode-kode. Dan pada tanggal 1 Februari kemarin, pihak pengadilan Amerika kembali mempublikasikan Epstein Files yang benar-benar rame banget, dan ini juga terkesan cukup rame di Indonesia. Karena di Epstein Files kali ini, kalau Polo cari, ada satu keyword Indonesia, dan beneran di dokumen itu Indonesia beberapa kali muncul. Jadi di tahun 2013 Epstein ini datang ke Bali, dan di tahun yang sama dia itu memperkerjakan satu orang Bali yang bernama Kafrawi Yuli Antono sebagai residence manager di rumahnya Epstein yang ada di Florida. Dan juga ditemukan invoice pengiriman barang yang dikeluarkan sama PT Niaga Transindo Dewata untuk Epstein atas pengiriman barang furnitur dan kerajinan tangan dari Bali ke St. Thomas yang dekat sama Little St. James, kepemilikan Epstein. Dan di invoice-nya itu tertulis juga penerimanya merupakan mantan pacarnya Epstein yang bernama Karina Sulia, yang juga merupakan orang yang paling banyak menerima warisan dari Epstein setelah kematiannya. Tapi hingga saat ini barang yang dikirim itu apa itu masih belum bisa dipastikan karena masih diselidiki. Nah, yang menarik, nama Haritanu itu juga disebutkan dalam dokumen ini sebagai seseorang yang terlibat dalam kasusnya Epstein karena dia membeli propertinya Trump di Beverly Hills dengan harga yang nggak wajar, alias harga yang jauh di atas ataupun jauh lebih mahal dibanding rata-rata. Tapi satu hal yang perlu aku garis bawahi di sini, nggak berarti semua nama yang muncul di Epstein Files ataupun semua hal yang muncul di Epstein Files itu menjadi kayak seorang tersangka ataupun seseorang yang terlibat. Karena bisa jadi saat ada satu kejadian, ini ada kaitannya, tapi tidak berarti semua nama yang muncul di sini adalah seseorang yang bisa dibilang bersalah ataupun pernah melakukan tindak kriminal. Oke? Yang ini tak garis bawahi. Apalagi kalau Polo baca sendiri Epstein Files, sebenarnya penulisannya itu nggak semuanya terbuka, ada beberapa bagian yang juga disensor, sehingga bisa dibilang ini adalah prediksi sejauh yang bisa kita dapat, tapi tentunya bisa jadi prediksinya juga salah karena yang kita lihat itu benar cuman sebagian. Udah gitu informasinya ini juga terus bertambah, kita nggak bakal tahu apa yang benar-benar terjadi. Kayak salah satu berita yang terbaru adalah katanya Donald Trump itu melakukan acara lelang gadis di resort miliknya yang dinamai Mar-a-Lago, dan waktu salah satu korbannya itu berusaha kabur dan juga melapor
melaporkan polisi, orang yang mau kabur ini langsung ditahan sama security-nya Mar Alaco dan dibilangi, kalau kamu kabur dan lapor polisi, siap-siap aja kamu tak kejar dan nantinya kamu bakal tak jadikan pupuk rumput untuk lapangan golf sama kayak yang lain. Katanya, oke? Katanya ini berdasarkan kayak informasi yang muncul lagi. Dan yang menarik sebenarnya di Epstein Files ini juga muncul nama orang Korea yaitu Yoo Myung-han. Orang ini merupakan mantan diplomat yang pernah menjabat sebagai Menteri Kebijakan dan juga Perdagangan Luar Negeri dari Februari tahun 2008 hingga September tahun 2010. Dan di Epstein Files-nya ini tertulis bahwa Epstein pernah meminta asistennya untuk melakukan pertemuan tertutup ke beberapa orang terkenal dari beberapa negara dan salah satunya adalah Yoo Myung-han ini. Sebenarnya aku nggak terlalu kenal siapa ini Yoo Myung-han, tapi setelah tak cari tahu ternyata Yoo Myung-han ini merupakan penasihat Kim En-jang. Di Korea itu nggak ada yang nggak tahu Kim En-jang. Kim En-jang ini salah satu perusahaan pengacara terbesar. Aku nggak tahu terbesar atau gimana, tapi paling terkenal di Korea, Kim En-jang. Karena pendiri perusahaan Kim En-jang ini salah satunya bermarga Kim, yang satu bernama Jang, jadi Kim En-jang. Dan Yoo Myung-han ini pernah menjadi penasehat di Kim En-jang. Aku nggak tahu kalau di Indonesia perusahaan pengacara yang terbesar yang mana, tapi pokoknya ini perusahaan pengacara yang paling kuat. Jadi kalau misalnya artis-artis ataupun pengusaha-pengusaha kena masalah hukum, biasanya itu pakai Kim En-jang. Biasanya. Oke, Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Sebenarnya Epstein Files ini banyak banget, sampai ada 3 juta files katanya. Dan sebenarnya di luar yang aku sampaikan di sini juga banyak informasi-informasi lainnya, tapi kalau itu juga tersampaikan kayaknya bakal terlalu panjang dan juga agak bahaya kayaknya akunya. Oke, Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Dan buat Pol yang punya informasi lebih lanjut masalah Epstein Files ini juga tuliskan di komen biar bisa sharing sama yang lain. Oke, Pol, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video